Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Obadya, sini. Iya Tuan. Pergilah dan jelajahi seluruh bumi dan cari mata air untuk bisa kita hidup. Laksanakan. Siap Tuan. Sedang Obadya di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, Benarkah ini Tuanku Elia? Ya benar. Pergilah kepada tuanmu dan katakan Elia ada. Tuan, dosa apakah yang telah aku perbuat sehingga engkau menyerahkan aku di tangan Ahab? Demi Allah yang hidup, hari ini juga saya akan memperlihatkan diri kepada Ahab. Obadya menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Salam Tuan. Ada apa? Tadi saya berjumpa dengan Elia bahwa dia ada. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, berkata kepadanya, Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Bukan aku, tetapi engkau dan keluargamu. Kamu telah meninggalkan perintah Tuhan. Kamu ini bersama keluargamu menyembah Baal. Sekarang kumpulkanlah bangsa Israel dan nabi-nabi itu di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Saya perintahkan kamu, kumpulkan seluruh bangsa Israel dan semua nabi-nabi ke Gunung Karmel. Laksanakan. Siap Tuan. Hai para nabi-nabi dan para jemaat, marilah kita berkumpul di Gunung Karmel. Tuhan Ahab telah memberi perintah kepada saya. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu. Berapa lama lagi kamu mendua hati? Kalau Allah itu Tuhan, ikutilah dia. Tapi kalau Baal, ikutilah dia. Baiklah, berikan kepada kami 2 ekor lembu. Biarlah kalian olah yang 1 ekor, dan aku mengolah 1 ekor. Kalian memanggil nama Allah kalian itu, dan aku pun memanggil nama Allah. Kalian memotong-motongnya dan jangan menaruh api. Allah yang benar adalah Allah yang bisa memberikan api dari langit. Baiklah, demikian. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, Baal, 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 Baal.
bangsa Israel, mendekatlah kalian. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan. Engkau akan bernama Israel. Lalu mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih, yang menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, Isilah 4 buyung air. benar-benar air. Isi lagi 4 buyung. Isi lagi 4 buyung. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu, bahkan parit itu penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, biarlah pada hari ini mereka mengetahui bahwa Engkaulah Allah, dan bahwa aku inilah hambamu yang Engkau utus untuk melakukan semua perkara ini. lalu turunlah api Tuhan menyambar korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Iya, Inilah Tuhan, inilah Tuhan, inilah Tuhan. Kata Elia kepada siapa yang angkat? Bagi mereka. Sembunyi. Jangan kali. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, Raja Ahab, pergilah, sebab derah hujan sudah kedengaran. lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk mukanya sampai ke tanah. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas. Hambaku, naiklah ke atas dan lihatlah di daerah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa di sana. Kata Elia, Pergilah lagi dan lihatlah apakah ada awan yang terlihat. siap. Demikianlah sampai 7 kali. Pada waktu ke-7 kalinya, berkatalah bujang itu, wah, ada awan kecil sebesar telapak tangan di sana. Pergilah, katakan kepada Ahab, pasanglah keretamu, soalnya hujan sudah mulai turun. Baik. Nah, ada pesan dari Nabi Elia. Pergilah, pasanglah keretamu,
jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan, badai lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Sekian dan terima kasih.